Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tengah malam, warga Lebak tandu jenazah ke rumah duka karena jalan rusak tidak bisa dilintasi ambulans. Gunakan kostum badut, pelaku curanmor di Kecamatan Keragilan gasak motor warga. Rumah warga di Pontang terbakar akibat obat nyamuk, penghuni tewas. Harga kelapa yang melonjak tajam di pasaran dalam beberapa hari terakhir membuat pelaku usaha kue tradisional di Kabupaten Lebak menjerit. Saat ini harga satu butir kelapa mencapai Rp12.000 per butirnya. Seperti yang dialami Emak Iyar, perajin kue tradisional warga kampung Selaraja, Desa Selaraja, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak. Bahkan Emak Iyar terpaksa harus mengurangi produksi pembuatan kue jejorong. Biasanya dalam sehari, Emak Iyar membuat kue jejorong sekitar 400 hingga 500 biji per hari. Namun di tengah harga kelapa yang naik, Emak Iyar hanya mampu memproduksi kue sekitar 200 biji per harinya. Salah satu perajin kue jejorong, Iyar mengaku sebelum harga kelapa mengalami lonjakan, setiap hari dirinya mampu memproduksi ratusan berbagai jenis kue tradisional seperti kue jejorong, lapis, pais pisang, dan jenis kue lainnya. Yang dibikin satu jejorong, 2 lapis, 3 pais pisang. Jenisnya mah banyak, itu pakai kelapa semua. Itu. Kalau kita lagi pas ada pesenan itu jojorong nyampe sehari 400, 500. Itu juga kalau lagi kelapa murah. Sekarang mah kelapa kan mahal karena ininya bahan kelapanya mahal jadi nggak bisa jualan. Bu, ini dijual keliling atau gimana nih Bu? Kalau ini mah buat pesenan, buat orang yang jualan, karena yang jualannya nggak bisa ngejualnya, jadi ibu juga nggak bisa ngejual. Warga termasuk pedagang kue tradisional berharap agar harga kelapa bisa kembali normal agar tidak mengganggu usaha mereka. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Serikat Pekerja Nasional DPC Kabupaten Lebak mendukung wacana penghapusan outsourcing atau tenaga kerja kontrak yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Hari Buruh Nasional pada tanggal 1 Mei 2025 kemarin. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Cabang SPN Lebak, rencana penghapusan outsourcing di Kabupaten Lebak akan digabungkan kepada seluruh buruh di Kabupaten Lebak. Selain itu, Ketua DPC Lebak juga menyampaikan bahwa penegakan hukum ketenaga kerjaan yang lebih penting. Karena hingga saat ini penegakan hukum ketenaga kerjaan di Lebak masih tumpang tindih dikarenakan masih banyak oknum-oknum yang bermain. Itu sudah sepakat, Pak Presiden sudah sepakat. Kami seluruh buruh Indonesia itu Pak Prabowo siap untuk menghilangkan atau mencabut outsourcing, akan menghapus outsourcing. Makanya hari ini pun akan digaungkan oleh kawan-kawan kami bahwa di Lebak harus dihilangkan outsourcing. Sementara Sekdis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak mengaku pihaknya hingga saat ini masih menunggu regulasi terkait wacana penghapusan outsourcing tersebut. Outsourcing itu regulasi nggak pengaruh ya, dari dulu juga kan sebelum ada outsourcing ya. Nasib mereka nanti. Oh, nanti sesuai dengan aturannya, nunggu aturannya dulu. Apakah nanti kalau tidak ada outsourcing perusahaan di perusahaan itu ditempatkan gitu kan, kayak gitu. Para buruh pun berharap agar penghapusan tenaga kerja kontrak seharusnya terrealisasi, tidak hanya sekedar wacana. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Langkah-langkah kaki sang penjaga leluhur dan alam itu terus berjalan meski tanpa alas kaki.
Mereka terus berjalan beriringan hingga membaris ke belakang. Sebanyak 69 orang suku Baduy Dalam dari pedalaman Gunung Kendeng, Desa Ganekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, turun gunung dan berjalan kaki sejauh 50 km menuju pusat pemerintahan Kabupaten Lebak di Kota Rangkas Bitung untuk bertemu Bapak Gede atau Bupati Lebak. Ritual adat dengan berjalan kaki puluhan kilometer ini dilakukan sebagai bentuk ketaatan dan rasa tanggung jawab warga suku Baduy kepada pemerintah. Ke-69 suku Baduy Dalam ini merupakan orang pilihan yang telah ditentukan oleh Puun atau Ketua Adat Suku Baduy. Panasnya aspal dan teriknya matahari tidak menghalangi niat berjalan mereka terus menuju kota Rangkas Bitung. Mereka berangkat dari Balai Desa Ganekes pada pagi buta. Selama perjalanan, mereka pun tidak mengenakan alas kaki karena larangan adat mereka menggunakan kendaraan dan alas kaki. Dari Cikesik, Baduy. Cikesik, ada berapa orang kan? Dari Cikesik 22. Oh, di Cikesik dulu. Kalau dari yang kampung lain? Kalau dari Cibian, jumlahnya yang jalan 115. Oh, yang jalan 115. Itu rata-rata dari Baduy Dalam semua? Kebanyakan Baduy Dalam. Oh, kebanyakan. Oh, gitu. Berangkat dari sana jam berapa itu? Tadi jam 4 Subuh. Iya, dari jarak. Oh, gitu ya. Ada petung. Tapi Kang udah berapa kali ikut ini, Kang? Udah Seba. 3 kali. Oh, 3 kali, ini ketiga kali. Puluhan warga Baduy Dalam ini akan bertemu dengan ribuan warga Baduy luar yang berangkat ke kota Rangkas Bitung dengan mengendarai kendaraan. Pada akhirnya, warga Baduy Dalam dan Baduy luar akan disambut Bupati Lebak di pendopo Kabupaten Lebak untuk menjalani Seba Baduy. Ritual adat Seba Baduy diawali dengan acara penyampaian pesan pembuka dari Tetua Adat Caro Tangtu 12. Mereka menyampaikan maksud dan tujuan warga adat suku Baduy datang ke Bupati yang merupakan perwakilan dari pihak pemerintah. Mereka juga menyampaikan berbagai perkembangan dan juga pesan dari Ketua Adat Suku Baduy ataupun Puun. Selanjutnya, warga suku Baduy ini menyerahkan berbagai hasil bumi seperti pisang, beras, gula merah, dan yang paling sakral, pemberian laksa yang merupakan makanan hasil olahan yang hanya dibuat saat acara adat Seba Baduy. Menurut salah satu perwakilan warga suku Baduy, Seba Baduy merupakan ritual adat yang wajib dilakukan warga adat Baduy setiap tahunnya. Salah satu ritual yang sudah dari turun menurun ya, jadi dari masyarakat Baduy berkunjung ke Bapak Gede, dalam hal ini Bupati Lebak gitu. Jadi si Baduy itu dari dulu tinggal di di perkampungan, di pegunungan Kendeng. Pada saat itu berjanji bahwa satu tahun sekali akan mengadakan ritual acara Seba gitu. Jadi Seba ini bagi masyarakat Baduy merupakan salah satu bahasa Baduynya ilu perlu. Ilu perlu itu adalah ikut yang diwariskan oleh adat gitu ya. Yang menjaga keutuhan alam. Kami percaya, suku adat Baduy percaya bila kita menjaga kelestarian alam, alam akan memberikan banyak kelebihan kepada kita, baik berupa pangan dan lain-lainnya, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah alam. Pesan moralnya bahwa kita tadi harus menjaga alam, kebersamaan melangkah kepada kebaikan, kebersamaan insya Allah mewujudkan Indonesia emas bersama-sama, Banten yang bebas korupsi, dan Lebak yang menjadi lebih berkembang, lebih maju dan lebih ruhai. Ritual Seba Baduy dijalankan turun-temurun sebagai bukti kesetiaan kepada pemerintah. Ritual Seba Baduy dilaksanakan 1 tahun sekali setelah mereka melakukan kawalu, yaitu penyucian diri dari ungkapan rasa syukur atas panen yang mereka terima. Pada tahun ini, Seba Baduy diikuti oleh sebanyak 1.789 warga Baduy. Ariel Maranus dan Sajwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.